Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami di sini membuat proyek website penjualan sepatu. Sebelum kami menjelaskan proyek kami ingin berkenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Nabili Brizi dengan NIM akhir 068. Dilanjutkan. Nama saya Rifki Khairan Fatir dengan NIM 22 2204411000153. Dan saya Rekan Zanadi Fatalah dengan NIM akhir 088. Saya Muhammad Rehan Ramadan dengan NIM akhir 117. Saya Fikol Fian Priantoro dengan NIM akhir 079. Oke, karena udah berkenalan, kemudian kami akan menjelaskan tentang alur proses bisnis dari website kami. Alur proses bisnis ini akan dibacakan oleh Piki. Alur proses bisnis, calon pelanggan dapat mendaftar atau membuat akun baru di situs website dengan mengisi formulir pendaftaran. Yang kedua, informasi yang diminta biasanya mencakup nama lengkap, alamat email, dan kata sandi. Pelanggan yang sudah memiliki akun dapat login ke situs web dengan menggunakan alamat email dan kata sandi yang telah didaftarkan. Pelanggan mengunjungi situs web toko dan menelusuri produk sepatu yang mereka minati. Pelanggan melakukan pembayaran melalui berbagai metode pembayaran yang disediakan oleh toko seperti kartu kredit, transfer bank, atau pembayaran elektronik lainnya. Tim pengemasan menyiapkan dan mengemas pesanan dengan aman. Pesanan akan dikirimkan kepada jasa pengiriman yang dipilih oleh pelanggan untuk pengiriman ke alamat tujuan. Selanjutnya di bagian use case akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu use case penjualan sepatu. Use case pertama yaitu login, di mana pengguna mengakses halaman login, lalu pengguna memasukkan email dan password. Selanjutnya, sistem memvalidasi email dan password dengan data di tabel Fedbox login. Jika validasi berhasil, maka sistem memberikan akses ke halaman utama sesuai dengan jenis akun. Jika validasi gagal, maka sistem menampilkan pesan kesalahan. Yang kedua yaitu use case daftar, di mana pengguna mengakses halaman pendaftaran akun, lalu pengguna mengisi formulir pendaftaran yang meliputi nama lengkap, email, dan password. Lalu sistem memvalidasi email dan password. Jika validasi berhasil, maka sistem membuat akun baru di tabel daftar akun. Sistem mengirimkan email konfirmasi pendaftaran ke pengguna. Selanjutnya yaitu use case melihat produk, di mana pengguna mengakses halaman daftar produk, lalu sistem menampilkan daftar produk dari tabel Feedbox produk. Lalu daftar produk dapat difilter atau diurutkan berdasarkan kategori, harga, dan lain-lain. Pengguna dapat melihat detail produk dengan mengklik produk tersebut. Lalu yang keempat, use case membeli produk. Pengguna memilih produk yang ingin dibeli, lalu sistem menambahkan produk yang dipilih ke keranjang belanja. Selanjutnya pengguna dapat melihat detail keranjang belanja dan melakukan perubahan jumlah produk yang dibeli. Pengguna melanjutkan ke proses checkout, lalu sistem menampilkan informasi pengiriman dan pembayaran, dan pengguna memilih metode pengiriman dan pembayaran. Yang kelima, use case melakukan pembayaran, di mana pihak admin mengirimkan atau menampilkan kode pembayaran, lalu pembeli melakukan pembayaran. Use case ke-6 yaitu menyiapkan barang dan mengirim barang. Setelah pembeli melakukan pembayaran, maka penjual akan menyiapkan produk yang diorder, lalu penjual akan mengirimkan produk yang akan dikirim ke pembeli. Yang ketujuh, use case menerima produk, di mana pelanggan menerima produk yang telah diorder sebelumnya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Rehan, tentang modul UMKM.
Ada pengenalan tentang UMKM, tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dalam industri sepatu. Ada juga pentingnya menghindari kehadiran online untuk UMKM. Tujuan dari modul ini yaitu memberikan pemahaman tentang bagaimana pembangunan dan mengelola toko sebuah UMKM berbasis web. Modul web juga yaitu satu pengertian tentang UMKM dalam industri sepatu, kedua ada keunggulan UMKM dalam penjualan sepatu dibagikan dengan merek terbesar dibandingkan dengan merek besar. Tiga, ada analisis pasar dan target audiens UMKM penjualan sepatu. Lalu ada juga perencanaan website, di mana perencanaan website terdapat tahapan perencanaan pembangunan website UMKM, identifikasi tujuan dan kebutuhan website, penyusunan wireframe dan sketsa desain website, pemilihan platform dan teknologi yang sesuai. Untuk pembangunan websitenya, dilakukan langkah-langkah teknis dalam membangun website yang yakni desain antarmuka atau interface pengguna yang menarik responsif pelanggan. Yang kedua ada integrasi sistem pembayaran online dan yang aman dan efisien. Lalu ada penggunaan foto dan konten yang menarik untuk mengikat atau menarik daya dari sebuah produk yang dijual. Ya, lalu berikutnya ada pengolahan konten, di mana di dalamnya terdapat strategi pengolahan konten untuk menarik pengunjung dan konversi penjualan. Lalu ada penilaian pemilihan kata kunci yang relevan untuk SEO. Ada juga penggunaan media sosial untuk memperluas jangkauan promosi produksi dan dibutuhkan prinsip-prinsip pemasaran konten untuk membangun kepercayaan. Lalu ada juga manajemen investasi dan fulfillment. Yang pertama ada pengelolaan stok sepatu dan proses pengadaan barang. Lalu implementasi sistem manajemen inventaris yang efisien. Ada juga proses pengemasan dan pengiriman produk kepada pelanggan. Dan terakhir ada pengolahan retur dan layanan pelanggan. Lalu ada analisis kerja dan optimasi. Yang pertama ada pengukuran kinerja website menggunakan alat analisis web. Ada analisis data penjualan untuk meningkatkan strategi pemasaran. Lalu ada pelacakan dan pengoptimalan konversi penjualan. Dan terakhir ada penyempurnaan konten dan pengalaman pengguna berdasarkan umpan balik pelanggan. Mungkin sekian dari penjelasan saya, dan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya yakni saya akan membahas mengenai tabel IRD. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan pada proses bisnis, yakni pada berikutnya yakni saya menjelaskan proses tabel IRD-nya. Di sini terdapat satu tabel yakni tabel pelanggan. Di dalamnya terdapat atribut di mana ID pelanggan, nama pelanggan, username, password, email, alamat, serta nomor telepon. Selanjutnya pada tabel admin, di dalamnya terdapat atribut yakni ID admin, nama admin, username, password, serta email. Selanjutnya pada tabel supplier, sini tabel supplier di dalamnya terdapat atribut ID supplier, nama supplier, alamat, kontak, serta jenis barang. Nah, selanjutnya pada bagian beberapa tabel ini nantinya juga akan dihubungkan dengan tabel-tabel yang lain. Seperti contohnya bisa kita lihat di atas ini ada tabel pelanggan, di mana tabel pelanggan di sini terhubung ke tabel transaksi. Yang di mana tabel transaksi di sini ada terdapat atribut ID transaksi, ID produk, pelanggan, tanggal transaksi, jumlah, harga, serta atribut metode pembayaran. Seperti berikut. Nah, selanjutnya pada admin di sini terhubung juga dengan tabel produk, di mana tabel produk sini terdapat atribut ID produk, ID admin, ID pengembalian barang, nama produk, stok, harga, serta atribut deskripsi. Nah, seperti bisa dilihat di sini. Selanjutnya pada bawahnya di sini yakni pada supplier.
Sini supplier juga terhubung dengan tabel lain, di mana tabelnya yakni tabel pembelian barang. Nama tabelnya. Di dalamnya terdapat atribut ID pembelian, ID admin, ID supplier, bahan baku, tanggal pembelian, serta atribut total harga. Nah, seperti ini bisa kita lihat bahwasanya tabel supplier ini juga terhubung dengan tabel pembelian barang, serta juga terhubung dengan tabel produk. Selanjutnya untuk tabel transaksi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yakni tabel transaksi juga terhubung dengan beberapa tabel, yakni dari tabel pelanggan serta tabel produk. Selanjutnya ada tabel pesanan. Di sini tabel pesanan ada ID pesanan, ID transaksi, tanggal pesanan, status pesanan, serta ID produk. Nah, di situ adalah atribut-atribut yang termasuk dalam tabel pesanan. Selanjutnya adalah yang terakhir, tabel pengiriman. Tabel pengiriman di sini terdapat atribut ID pengiriman, ID pesanan, tanggal pengiriman, serta atribut metode pengiriman. Nah, tabel-tabel tadi juga terhubung, yakni terhubung satu sama lain. Jadi tabel transaksi terhubung dengan pesanan, tabel pesanan juga terhubung dengan pengiriman. Mungkin itu saja dari IRD yang bisa saya sampaikan, seperti yang bisa terlihat di layar. Terima kasih. Iya, kali ini saya akan menjelaskan tentang database-nya. Database ini berkesinambungan dengan ERP, yaitu tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Nebula. Sini ada tabel pelanggan, yaitu berrelasi dengan tabel transaksi, dengan relasi one to many. Kemudian dari tabel relasi tersebut nanti ada penyambungan lagi dari tabel produk dan tabel pesanan. Kemudian ada tabel admin berrelasi dengan produk. Kemudian ada tabel lagi dari transaksi menyambung dengan pesanan. Dan kemudian dari pesanan itu ada pengiriman. Kemudian ada tabel supplier, yaitu berrelasi dengan tabel pembelian barang. Kemudian pembelian barang itu berrelasi dengan produk. Untuk database-nya seperti ini. Selanjutnya akan untuk user interface akan dijelaskan teman saya. Ya, di sini untuk user interface-nya sendiri dimulai dari sign in to website. Di sini juga bisa melalui akun Google maupun membuat email terlebih dahulu. Di sini ada email untuk masukkan email dan juga password untuk masukkan password. Selanjutnya, di sini setelah masuk, di sini akan ada dashboard seperti user, bahasa, dan juga di sini tertera sebagai pengguna akan memunculkan jumlah penjualan, total biaya yang telah, dan juga income yang telah masuk. Serta di sini ada produk apa saja yang telah terjual dan juga jumlahnya. Selanjutnya, di sini ada produk. Setelah kita memasuki ke dalam UI produk, di sini ada berbagai macam produk yang akan kita jual. Dan juga di sini ada berbagai macam kategori produk yang akan dijual seperti beauty, grocery, dan juga sebagainya macam, serta harga yang akan ditampilkan. Di sini juga untuk admin sendiri dapat menambahkan produk sebanyak apapun yang admin mau. Selanjutnya, di sini ada penjualan. Pada admin di sini dapat melihat
tanggal berapa, dan juga siapa customer yang membeli, serta statusnya sudah terbayarkan atau belum. Dan untuk penambahan sepatunya sendiri di sini kita memasukkan kode, kategori, harga, nama brand, biaya, dan juga berapa jumlah barang yang kita jual, serta menambahkan gambar. Setelah itu kita menambahkan hal-hal tersebut, habis itu kita di apply. Akhirnya sudah. Balik ini. Setelah ditambahkan, maka di sini untuk pembelian di sini ada yang bernama tanggal, nomor kode pembelian, suppliernya, dan juga ada penambahan pembelian, dan juga ada status pembayarannya. Nah, ini untuk adminnya sendiri. Di sini di sini ada tabel nama, email, perusahaan, awards point, grup, status, dan juga toko yang ada. Berada di toko 1 atau 2 maupun 3. Selanjutnya, di sini untuk pembayaran, di sini ada tanggal, nomor pembayaran, diskon, dan juga via pembayarannya. Lanjut. Setelah melakukan pembayaran, di sini akan muncul nama perusahaan, nama siapa yang akan membayar, nomor telepon, kota, dan juga nomor struknya. Selanjutnya, dan di sini untuk para pengguna di sini bisa melihat gambar, nama produk, dan juga harga barang. Setelah itu, memasuki tabel deskripsi yang sudah disediakan, para pengguna dapat melihat gambar dan juga dapat melihat berapa ukuran yang tersedia. Setelah memasuki tabel produknya dan juga deskripsi, para pembeli juga dapat melakukan pemilihan delivery atau pengiriman, dan juga dapat melakukan pemilihan cara pembayaran. Setelah melakukan hal-hal di atas, di sini para pengguna dapat melihat total biaya yang akan dibayarkan. Setelah itu, para pengguna dapat melakukan pembayaran dan juga mendapatkan kode pembayaran dan juga total yang akan dibayarkan. Ya, kurang lebih untuk user interface dan juga user experience seperti itu melalui website yang telah dibuat. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.